Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di mata kuliah filsafat ilmu, pembahasan hakikat filsafat, objek kajian filsafat epistemologi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang ontologi. Sekarang kita lanjut kepada epistemologi. Yang epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang artinya pengetahuan. Makanya epistemologi itu identik dengan mengapa. Kalau tadi ontologi apa, nah sekarang epistemologi itu mempertanyakan diskursus itu mengapa. Jadi kalau kita dalam ruang debat, ruang diskusi, kajian segala macam yang membedah sesuatu diskursus, sebenarnya kita itu sementara melakukan sebuah kegiatan epistemologi. Epistemologi itu memang merupakan objek kajian itu yang dikatakan teori pengetahuan, identik ini. Saya dikatakan bahwa itu teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasinya apa, rasionalitasnya apa rasionalitas keyakinannya seperti apa. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang, 4 hal. Satu itu, perdebatan itu akan banyak pada wilayah analisis filsafat yang terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti konsep kebenaran, konsep keyakinan, dan konsep justifikasi. Dia akan berpusat kepada berbagai masalah, skeptisisme, berpusat pada sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan, dan berpusat pada kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dan yang terjustifikasi dapat dijustifikasi. Nah itu misalnya gitu. Istilah anak muda sekarang, bener loh, serius loh. Apa artinya? Apabila mengatakan bahwa seseorang mengatakan sesuatu, itu akan dituntut itu justifikasi. Bener nih orang. Dan pertanyaan yang mendasar soal itu dari kriteria ini itu bagaimana kita tahu bahwa kita tahu? Tunjukkan, buktikan. Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia bernama James Frederick Ferrier, di akhir-akhir tahun 1800-an, akhir 1800-an. Namun sebenarnya jauh sebelumnya Raja James ke-6 dari Skotlandia sebelumnya juga sudah menggunakan konsep filosofis ini. Dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon.
di tahun 1590-an ya. Epistemon. Jadi kita coba epistemologi, epistemon. Apa bedanya? Tapi kita coba runut ke istilah yang metode yang digunakan oleh Raja James ke-6 dari Skotlandia. Dalam satu perdebatan filosofis, King James VI dari Skotlandia ini menulis karakter epistemon sebagai personifikasi dari sebuah konsep filosofis untuk menanggapi suatu debat dengan argumen apakah persepsi yang dikembangkan oleh agama kuno, persepsi yang dilakukan oleh para penyihir semestinya yang akan dihukum di tengah keberadaan masyarakat Kristen pada saat itu. Jadi pada saat itu kekristenan itu dipertanyakan oleh para penyihir. Penyihir-penyihir itu dipertanyakan oleh kelompok-kelompok masyarakat Kristen. Argumen King James menampilkan bahwa melalui karakter epistemon yang mendasarkan argumennya pada ide-ide teologis. Jadi itu penyihir itu mau dihukum itu. Karena pada masa itu memang masa Renaissance, masa pencerahan gitu segala macam. Jadi dia mendasarkan argumennya pada ide-ide teologis terkait penalaran dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu lawannya Philomates mengambil sikap filosofis yang pada aspek hukum di dalam masyarakat, tapi berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar dari epistemon. Istilah Yunani untuk ilmuwan. Itu epistemon. Pendekatan filosofis ini menandakan Philomath yang mencari pengetahuan yang lebih besar melalui epistemologi dan menggunakan teologi. Teologi ini digunakan oleh Raja James, King James itu untuk mendidik masyarakat tentang berbagai konsep, termasuk konsep sejarah, etimologi dari subjek yang diperdebatkan. Jadi King James VI ini menggunakan metode epistemon untuk menjelaskan hal-hal. Dijelaskan tentang konsep sejarah etimologi dari subjek selalu banyak diperdebatkan pada masa itu. Lalu apa epistemologi? Epistemon itu tadi seperti saya sudah paparkan secara singkat. Lalu epistemologi itu berasal dari kata Yunani klasik episteme yang berarti pengetahuan. Dan dengan akhiran logi yang berarti wacana, ilmu. James Ferrier itu menciptakan epistemologi dalam model ontologi untuk menetapkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan dan menyebutnya awal yang sesungguhnya dari filsafat. Kata ini setara dengan konsep Wissenschaftslehre yang digunakan oleh filsuf Jerman Johann Fichte dan Bernard Bolzano untuk proyek-proyek yang berbeda sebelum digunakan kembali oleh Husserl. Para filsuf Prancis kemudian memberi istilah epistemologi makna yang sempit sebagai teori pengetahuan. Teori de la connaissance. Teori de la connaissance. Di antaranya Emil Meyerson yang melalui dalam karyanya itu dia buka dengan karyanya tentang identitas dan realitas yang ditulis tahun 1908 dengan catatan bahwa
kata kemenjadian setara dengan filsafat ilmu pengetahuan. Terkait dengan pengetahuan dalam matematika dikatakan bahwa 2 tambah 2 adalah 4, sama dengan 4. Saya ulangi ya, saya harus tepat mengucapkan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kenapa saya mengucapkan ini? Karena itu angka-angka itu adalah simbol-simbol yang harus didudukkan dengan tepat. Tidak bisa saya katakan 2 tambah 2, 4. Tidak. Beda pemahamannya, pengertiannya, dan maknanya. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4. 4 terpisah. Tetapi kita letakkan lambang sama dengan, sehingga diberi oleh pengertian. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau kita katakan 2 tambah 2, 4. Beda. Tetapi ada juga cara untuk mengetahui bagaimana menambahkan 2 angka dan mengetahui orang. Misalnya diri sendiri, tempat misalnya itu kampung, benda misalnya mobil atau aktivitas misalnya penambahan. Beberapa filsuf berpikir ada perbedaan penting antara tahu bahwa. Jadi ada perbedaan penting antara tahu bahwa, maksudnya ini tahu konsep, mengetahui bagaimana, memahami operasi, dan kedekatan dengan pengetahuan, tahu dengan hubungan. Dengan epistemologi yang terutama berkaitan dengan yang pertama. Jadi epistemologi sangat terkait dengan pengetahuan, sangat terkait dengan pemikiran, tahu bahwa, atau tahu konsep, mengetahui bagaimana, memahami operasi, dan kedekatan pengetahuan, tahu dengan hubungan. Meskipun perbedaan ini tidak eksplisit dalam bahasa Inggris, perbedaan ini didefinisikan secara eksplisit dalam bahasa lain. Beberapa catatan, beberapa bahasa yang berhubungan dengan bahasa Inggris berhasil mempertahankan kata ini, misalnya dengan bahasa Skotlandia, wit dan cat. Di Prancis, Portugis, Spanyol, Jerman, dan Belanda, istilah untuk tahu orang, untuk tahu terkait orang, masing-masing diterjemahkan dengan menggunakan connaître, 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 dan kennen. Sedangkan untuk mengetahui cara melakukan sesuatu diterjemahkan dengan menggunakan savoir, saber, dan weten. Yunani modern memiliki kata kerja, norizo, sero. Italia memiliki kata kerja, conoscere, sapere, dan kata benda untuk pengetahuan yang conoscenza, sapienza. Sementara Jerman, kata kerja Wissen, kennen. Wissen menyiratkan mengetahui sebuah fakta. Kennen menyiratkan mengetahui dalam arti mengenal dan memiliki pengetahuan kerja. Ada juga kata benda yang berasal dari kennen, yaitu erkennen, yang tadi katakan menyiratkan erkennen. Sebentar. Erkennen itu menyiratkan pengetahuan dalam bentuk pengakuan atau pengakuan. Kata itu sendiri berarti proses. Anda harus pergi dari satu negara ke negara lain, dari suatu keadaan yang tidak erkennen untuk sebuah negara yang benar erkennen. Kata kerja ini tampaknya menjadi yang paling tepat dalam hal menggambarkan episteme. Dalam salah satu dari bahasa-bahasa Eropa modern, maka dalam istilah Jerman hal disebut sebagai Erkenntnistheorie, teori interpretasi dan makna linguistik. Ini selalu jadi kontroversi. Erkenntnistheorie, teori interpretasi dan makna linguistik, selalu hingga saat ini itu masih kontroversi. Saya harus hati-hati soal itu. Bertrand Russell dalam
Selalu dia menekankan perbedaan antara pengetahuan dengan keterangan. Pengetahuan dengan keterangan dia bedakan dengan pengetahuan oleh kedekatan. Bisa dipahami di sini. Jadi Bertrand Russell memberikan penekanan perbedaan antara pengetahuan dengan keterangan dan pengetahuan oleh kedekatan, melalui pendekatan. Gilbert Ryle juga menekankan perbedaan antara mengetahui bagaimana dan mengetahui bahwa dalam konsep of mind, dalam konsep pikiran, dalam personal knowledge atau pengetahuan pribadi. Polanyi, Michael Polanyi berpendapat mengenai relevansi epistemologis pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dengan menggunakan contoh dari keseimbangan yang terlibat dalam mengendarai sepeda. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan teoritis dari fisika yang terlibat dalam menjaga keadaan keseimbangan tidak dapat menjadi pengganti untuk pengetahuan praktis tentang bagaimana berkendara, dan bahwasanya adalah penting untuk memahami bagaimana kedua hal ini terjadi dan bekerja. Contoh ini pada dasarnya sejalan dengan pendapatnya Ryle tadi, menekankan perbedaan antara mengetahui bagaimana dan mengetahui bahwa dalam konsep pemikiran. Yang menyatakan bahwa kegagalan untuk mengakui perbedaan antara ilmu dan pengetahuan mengarah pada satu regresi. Saya mau lanjutkan lagi sebenarnya. Ini menarik sebenarnya. Tapi saya harus akhiri. Kita harus jemput Fajar. Saya mohon maaf jika ada dari penjelasan saya yang keliru, salah, karena kodrat saya sebagai manusia tempatnya salah. Saya minta maaf untuk itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.